Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab pertama yang akan dibahas dalam pembelajaran IPA yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Seperti yang kalian ketahui bahwa IPA itu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi sudah jelas bahwa di dalam IPA kita pasti akan membicarakan tentang alam semesta beserta gejalanya. Inilah objek pengamatan IPA. Alam semesta beserta gejalanya. Gejalanya itu seperti apa? Seperti gempa bumi, tsunami, kenapa bisa hujan, kenapa bisa panas, kenapa ada malam, kenapa ada siang. Itu adalah gejalanya. Nah, secara umum objek pengamatan IPA itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama objek biotik, bio artinya hidup. Nah, di sini objek biotik itu adalah objek hidup, makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah objek abiotik. A itu tidak, bio itu hidup. Jadi tak hidup. Seperti apa? Seperti udara, air, tanah, suhu dan sebagainya. Nah, dalam pengamatan IPA itu kalian harus memiliki keterampilan proses IPA. Apa? Yang pertama harus bisa mengamati. Mengamati ini adalah proses penggunaan 5 indera kalian, panca indera kalian seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kemudian kulit untuk meraba dan sebagainya. Di sini 5 panca indera tersebut digunakan untuk mengamati. Jadi kalau misalkan ada suatu kejadian, tidak hanya dilihat saja, harus dirasakan, dipegang gitu, ini kasar atau halus, kemudian dicium, bau atau wangi, kemudian ya seperti itulah harus diamati oleh 5 panca indera. 5 panca, ya panca itu adalah 5 ya. Harus diamati oleh panca indera kalian. Kemudian yang kedua harus memiliki keterampilan mengklasifikasi atau mengelompokkan. Harus bisa dikelompokkan mana hewan berkaki 4, mana hewan berkaki 2. Jangan disatukan antara domba dengan ayam karena jumlah kakinya berbeda. Nah, di sini kalian harus memiliki keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi. Yang ketiga harus dapat mengukur atau menggunakan alat ukur. Seperti suhu tubuh diukur oleh termometer. Panjang benda diukur oleh penggaris atau rollmeter. Massa benda diukur oleh neraca dan sebagainya. Yang selanjutnya yang keempat harus dapat menginferensi atau menyimpulkan. Sudah dilihat harus bisa disimpulkan. Kemudian yang kelima harus dapat memprediksi. Wah, ini cuacanya mendung, awan sudah menghitam. Wah, ini kemungkinan akan terjadi hujan. Nah, itu salah satu contoh dari memprediksi. Yang keenam, menganalisis. Jika ada sebuah tabel, nah, seperti ini tabel. Ini adalah sebuah tabel. Kalian harus bisa menganalisis. Maksudnya apa ini? Panjang L meter. Oh, besaran pokoknya panjang dilambangkan oleh L dan satuannya adalah meter. Nah, itu kalian harus dapat menganalisis. Baik itu gambar, tabel ataupun sebagainya lah. Yang ketujuh, melakukan percobaan atau eksperimen. Kalau memang memerlukan untuk melakukan percobaan, maka kalian harus bisa melakukan percobaan tersebut. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil. Di sini mengkomunikasikan hasil itu bisa dalam berupa lisan atau dalam bentuk seminar gitu atau juga dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Seperti itu. Nah, kita kembali ke poin 7 dan poin 8. Poin 7, melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam melakukan eksperimen. Yang pertama, merumuskan masalah. Ada masalah apa ini dalam IPA? Contohnya, oh ini dalam satu wilayah